Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminatul Mahmuda dari kelas Magister Pendidikan Agama Islam kelas B. Di sini akan menyampaikan materi dari mata kuliah studi peradaban Islam dengan judul Institusi-institusi pendidikan dan transmisi ilmu, masjid, madrasah, dan lembaga pendidikan Islam. Adapun untuk topik pembahasan kita hari ini adalah yang pertama yaitu institusi pendidikan Islam, yang kedua transmisi ilmu dalam Islam, yang ketiga proses transmisi ilmu dan peran masjid sebagai institusi pendidikan Islam, yang keempat yaitu proses transmisi ilmu dan peran madrasah sebagai institusi pendidikan Islam, dan yang terakhir yaitu proses transmisi ilmu dan peran pondok pesantren sebagai institusi pendidikan Islam. Yang pertama kita akan membahas mengenai institusi pendidikan Islam. Jadi pengertian dari institusi pendidikan Islam menurut bahasa, institusi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata institute yang memiliki arti lembaga. Sedangkan lembaga sendiri memiliki arti sarana atau organisasi dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pengertian istilahnya, institusi pendidikan Islam adalah suatu wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam yang telah tersistematis dan tertata rapi mengikuti aturan-aturan tertentu. Jadi, institusi pendidikan Islam itu juga bisa dikatakan sebagai lembaga pendidikan Islam. Di sini ada beberapa institusi atau lembaga pendidikan Islam di era pra-madrasah dan juga pasca madrasah. Yaitu di sini ada kutab, ada zawiyah, ada kusur, ada hondak, ada halakoh, ada madrasah, ada hawanit al-warokin, ada manazil al-ulama, ada maktabah, ada salunat al-adabiyah, ada bimaristan wa al-mustasfayat, ada juga masjid yang nanti kita akan bahas. Jadi lembaga pendidikan Islam seperti dari pengertian di atas itu tentu ada banyak sekali ya. Namun untuk pembahasan kali ini kita akan membahas 3 lembaga. Yang pertama yaitu masjid, yang mana itu merupakan lembaga pendidikan Islam pra-madrasah. Lalu membahas tentang madrasah, dan yang terakhir yaitu pondok pesantren yang merupakan lembaga pendidikan Islam yang berkembang dan maju hingga sekarang. Selanjutnya yaitu mengenai transmisi ilmu dalam Islam. Pengertiannya yaitu transmisi ilmu secara bahasa memiliki arti pengiriman atau penerusan pesan dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan ilmu sendiri secara bahasa memiliki arti pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem. Transmisi ilmu memiliki artian penyampaian atau penyebaran ilmu pengetahuan dari satu generasi ke generasi yang lain, tidak hanya melalui tulisan ataupun lisan, namun dalam transmisi ilmu itu juga berupa gambar atau benda yang kemudian hari dapat diteliti dan juga dikembangkan. Seperti itu. Jadi itu pengertian dari transmisi ilmu. Proses transmisi ilmu pengetahuan itu pada awalnya bersifat guru minded. Maksudnya yaitu berfokus pada guru yang mengajarkan ke murid secara tatap muka. Seperti itu. Jadi face to face seperti itu. Lalu murid yang telah dianggap berhasil dan telah menguasai pelajaran akan diberikan sertifikat atau ijazah atas nama guru, bukan atas nama lembaga pendidikan, karena dulu masih belum dinaungi oleh lembaga pendidikan, jadi atas nama gurunya seperti itu. Namun seiring berkembangnya zaman, mulai bermuncullah lembaga pendidikan Islam yang sebelumnya sudah disebutkan, yang mana menjadi wadah bagi proses transmisi ilmu, yang mana memudahkan bagi guru dan murid dalam mengembangkan dan melaksanakan proses transmisi ilmu itu sendiri, yaitu mengenai metode-metode yang digunakan dalam proses transmisi ilmu. Yang pertama yaitu metode oral. Metode oral ini dilakukan dengan cara guru membaca teks yang dipelajari serta memberikan poin-poin penjelasan dalam teks yang telah dibacakan, sementara murid mendengarkan dengan seksama. Ataupun sebaliknya, murid yang membaca teksnya dan juga guru yang mengoreksi dan membenarkan apa yang telah disampaikan oleh muridnya. Jadi face to face. Jadi guru mendikte materi pelajaran, lalu murid memahami apa yang telah dijelaskan oleh guru
dan bergantian guru yang baca teksnya lalu guru mengoreksi dan membenarkan, seperti itu. Terus selanjutnya yaitu mengenai menggunakan metode tulisan. Metode ini dilaksanakan dengan cara pencatatan atau penyalinan teks yang dilakukan oleh murid dengan mendengarkan materi teks yang dibacakan guru. Karena di masa lalu buku itu sangat mahal dan juga mendapatkannya pun susah, sehingga murid dulu menuliskan apa yang telah dibaca, teks dari kitab yang telah dibacakan oleh guru, sehingga murid memiliki bahan materi untuk dipelajari sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses transmisi ilmu dan juga peran masjid sebagai institusi pendidikan Islam. Yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu masjid. Tentu kita sudah tidak asing lagi ya, karena masjid adalah tempat ibadah bagi kita bersama umat Islam. Masjid secara bahasa memiliki makna yakni tempat untuk bersujud. Sedangkan secara umum masjid itu adalah memiliki arti tempat yang digunakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara istilah, masjid merupakan suatu bangunan yang didirikan dan dijadikan sebagai tempat dalam menjalankan kewajiban untuk mendirikan sholat bagi seluruh umat Islam sedunia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi-fungsi masjid, yang mana fungsi-fungsi masjid ini sudah berlaku dari zaman dulu dan bahkan fungsinya masih ada sampai sekarang. Yang pertama yaitu masjid sebagai tempat bagi kaum muslimin untuk beribadah sekaligus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu masjid merupakan tempat beriktikaf bagi kaum muslim sekaligus menempa batin agar selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga. Lalu fungsinya juga masjid adalah tempat untuk bermusyawarah bersama dalam memecahkan permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Masjid juga adalah sarana bagi kaum muslim terdahulu untuk berkonsultasi dalam menghadapi kesulitan dan juga minta bantuan atau pertolongan. Lalu masjid menjadi tempat membina keutuhan dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Masjid juga tempat menghimpun dana, menyimpan, serta membagikannya kepada yang membutuhkan. Masjid adalah tempat melaksanakan pengaturan dan supervisi sosial dan juga masjid sebagai lembaga pendidikan Islam. Jadi dari fungsi-fungsi tadi tentu kita sudah mengetahui yang fungsinya masih kita rasakan sampai sekarang. Tidak hanya sebagai tempat beribadah, bahkan masjid dikatakan sebagai lembaga pendidikan Islam karena masjid itu majelis taklim, seperti itu di kalangan masyarakat kalau sekarang. Selanjutnya yaitu transmisi ilmu di masjid. Masjid dikatakan sebagai tempat berkumpulnya para ilmuwan dan pecinta ilmu. Maka dari itu, pelaksanaan transmisi ilmu di dalam masjid itu diadakan dengan penyampaian argumen antara guru dan murid yang kemudian saling berargumen sesuai dengan data yang sahih yang dimiliki masing-masing guru dan murid. Jadi kenapa kok masjid dikatakan sebagai tempat berkumpulnya para ilmuwan? Karena dulu pelaksanaan transmisi ilmunya itu ya di dalam masjid. Guru menyampaikan pemaparan materinya juga di dalam masjid, dan bermusyawarah mengemukakan argumennya juga di dalam masjid, seperti itu. Lalu selanjutnya masjid juga dulu itu sebagai lembaga pendidikan yang merupakan jenjang tinggi dan yang menjadi rujukan bagi umat muslim yang telah menempuh pendidikan di kutab atau di kutab. Jadi sebelum mereka mencapai jenjang pendidikan tinggi untuk diteruskan di masjid, itu mereka sebelumnya di kutab, dan di dalam masjid itu ada 2 tingkatan dalam proses pendidikan di masjid, yaitu menengah dan tingkat tinggi, yang mana itu disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki murid dan juga ditentukan dengan guru yang mengajar, seperti itu. Adapun materi pendidikan yang disampaikan dalam proses transmisi ilmu di masjid adalah mencakup 4 bidang, yaitu pendidikan keagamaan, pendidikan keakhlakan, pendidikan kesehatan dan jasmani, dan juga pengetahuan yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Jadi sangat materinya itu tidak jauh dari realitas kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat. Dan yang paling diutamakan yaitu pendidikan keagamaan. Selanjutnya yaitu peran masjid sebagai institusi pendidikan Islam. Masjid sebagai wadah bagi para ilmuwan atau ulama dan pecinta ilmu.
Jadi peran masjid sebagai institusi pendidikan Islam itu sudah ditunjukkan dengan tempat berkumpulnya ilmuwan atau ulama, yang mana di sana mereka membentuk halaqah dalam mendiskusikan permasalahan uh, atas keilmuan. Lalu pusat pendidikan lanjutan yaitu menengah dan pendidikan tinggi bagi remaja dan orang dewasa dalam ilmu-ilmu agama. Lalu perannya juga memberikan perlindungan dan mengundang setiap orang untuk kemudian ikut dalam kelompok belajar. Yang terakhir yaitu perannya dengan mentalakikan bacaan Al-Quran hingga mendapatkan makna kandungannya. Lah itu menunjukkan bahwa masjid itu berperan juga sebagai lembaga pendidikan Islam. Yaitu mengenai proses transmisi ilmu dan peran madrasah sebagai institusi pendidikan Islam. Tentu madrasah sudah tidak asing ya bagi kita kalau itu merupakan institusi pendidikan Islam atau lembaga pendidikan Islam. Pengertian dari madrasah sendiri menurut bahasa, madrasah itu berasal dari bahasa Arab yang bentuknya itu isi makan, dari kata aslinya darosa yang memiliki arti belajar. Sedangkan madrasah sendiri itu memiliki arti tempat belajar. Secara istilah, madrasah adalah tempat pendidikan sekolah atau perguruan yang berbentuk bangunan sebagai tempat proses belajar mengajar secara formal dan juga klasikal. Sekilas sejarah mengenai madrasah. Jadi menurut salah satu tokoh yaitu Hasan Ibrahim mengemukakan pendapatnya bahwa madrasah itu belum berdiri sebelum abad ke-4 Hijriah atau sebelum 10 Masehi. Dan juga mengatakan bahwa madrasah pertama itu Al-Baihaqiyah di Naisapur. Al-Makrizi juga mengemukakan hal yang sama, bahwa madrasah yang awal berdiri itu madrasah Al-Baihaqiyah di Naisapur, Khurasan, Persia yang didirikan oleh Abu Hasan Ali Al-Baihaqi. Sedangkan dalam perkembangan madrasah Nizamiyah itu dikatakan sebagai lembaga pendidikan Islam yang sangat terkenal pada waktu itu dan menjadi inspirasi bagi perkembangan pendidikan sampai sekarang ini. Seperti itu. Jadi itu sekilas sejarah dari madrasah. Proses transmisi ilmu di madrasah. Madrasah itu didirikan dengan maksud agar proses transmisi ilmu pengetahuan diintegrasikan lebih luas lagi. Jadi tidak hanya mengenai ilmu agama saja, namun juga ilmu pengetahuan yang lebih luas. Jadi kan dulu sebelum adanya madrasah ada masjid, ada kutab, yang mana lebih mengutamakan ilmu keagamaan. Sedangkan dengan adanya madrasah ini transmisi ilmu itu menjadi lebih luas, tidak hanya mengenai ilmu-ilmu keagamaan, namun juga ilmu-ilmu pengetahuan yang diintegrasikan dengan ilmu agama, sehingga ilmu pengetahuan yang didapat itu menjadi lebih luas. Lalu ya selanjutnya yaitu pemaduan sistem dalam manajemen madrasah Islam dengan manajemen modern akan menghasilkan keuntungan-keuntungan seperti yang telah kita saksikan dari sejarah kegemilangan transmisi ilmu dalam peradaban Islam yang telah bergulir sejak dulu. Jadi madrasah itu menunjukkan bahwa wadah transmisi ilmu yang mana bermanfaat dan memberikan keuntungan kepada umat Islam hingga sekarang ini. Selanjutnya yaitu peran madrasah sebagai institusi pendidikan Islam. Madrasah menjadi tumpuan harapan bagi umat Islam dalam menimba ilmu pengetahuan. Madrasah juga berperan sebagai bentuk usaha dalam menanamkan nilai-nilai Islam dalam diri peserta didik. Peran madrasah juga membentuk generasi unggul yang tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan saja, namun juga memiliki wawasan Islam yang luas dan juga memahami secara mendalam. Jadi madrasah berperan sebagai lembaga pendidikan Islam hingga sekarang ini tentunya menjadi tumpuan harapan bagi umat Islam dan juga bentuk usaha dalam menanamkan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran dan juga menciptakan generasi yang haus akan keilmuan agama dan juga ilmu pengetahuan yang luas. Selanjutnya yaitu mengenai proses transmisi ilmu dan peran pondok pesantren sebagai institusi pendidikan Islam. Jadi lembaga pendidikan Islam di atas tadi judulnya, yang dimaksud di sini adalah pondok pesantren. Sekilas sejarah mengenai pesantren di Indonesia. Van Bruynesen menyatakan bahwa pesantren tertua yang ada di Indonesia itu pesantren yang didirikan pada tahun 1742 di Tegalsari. Sedangkan menurut hasil survei dari Belanda,
lembaga yang mirip pesantren hanya ditemukan di Periangan Pekalongan. Sedangkan menurut tokoh Subandi menyatakan bahwa pesantren tertua adalah pesantren Giri sebelah utara Surabaya, Jawa Timur yang didirikan oleh Wali Sunan Giri pada abad ke-17 Masehi. Oleh karena itu, para ulama bersepakat bahwa lembaga pondok pesantren di Indonesia itu baru berdiri setelah tahun 18 Masehi. Seperti pengertian menurut bahasa pesantren itu berasal dari kata santri yang mana mendapatkan tambahan pe dan an yang artinya menunjukkan suatu tempat. Jadi bisa dikatakan pondok pesantren artinya tempat santri. Pengertian pesantren menurut istilah yaitu menurut tokoh Joko Prasojo mengatakan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama yang umumnya dilaksanakan pembelajarannya dengan cara non-klasikal, yaitu di mana seorang kiai mengajarkan ilmu agama Islam yang disampaikan kepada santri-santrinya berdasarkan kepada kitab-kitab yang telah ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama abad pertengahan dan para santri yang belajar tersebut. Proses transmisi ilmu di dalam pondok pesantren bertumpu kepada seorang ulama atau kiai yang menjadi pemimpin dan juga mempunyai kewibawaan dan keterampilan dalam mengajar, dan tentu hal ini akan memudahkan proses transmisi ilmu di dalam pondok pesantren. Transmisi ilmu yang dikembangkan di lingkungan pesantren itu pada zaman sekarang ini telah berkembang pesat dengan memadukan metode yang diintegrasikan dari metode pendidikan modern yang ada pada saat ini. Jadi transmisi ilmu sekarang pondok itu tidak hanya yang mengajarkan tidak hanya kiainya saja, namun juga ada madrasah diniyah di dalamnya, ada juga lembaga pendidikan Quran, bahkan ada lembaga-lembaga kursus di dalam pondok seperti itu. Jadi di zaman sekarang ini pesantren lebih maju dan berkembang mengikuti perkembangan zaman, namun tidak meninggalkan nilai-nilai kultur keislaman di dalamnya, yaitu mengenai peran pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan agama Islam. Peran pondok pesantren ini dikatakan sebagai lembaga pendidikan Islam yang berkembang pesat karena adanya sosok kiai yang membangun dan menumbuhkan pendidikan Islam dengan integrasi Islam dan era saat ini. Jadi peran pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan agama Islam ini sudah tidak diragukan lagi ya, karena banyak sekali contoh dan tokoh-tokoh Islam yang dilahirkan dari lingkungan pondok pesantren. Pondok pesantren juga perannya juga sebagai pusat pendidikan lanjutan memiliki daya adaptif. Jadi pusat pendidikan lanjutan entah itu dimulai SD, SMP, SMA santri-santrinya ataupun sekolah MI, MTS atau MA, yang mana ini menerima perubahan dengan cara selektif dan sesuai dengan kebutuhan masa itu. Selanjutnya yaitu pesantren juga lembaga pendidikan keagamaan yang memegang nilai dakwah berdasarkan kearifan atau hikmah. Seperti itu. Jadi pesantren itu berperan sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang memegang nilai-nilai dakwah berdasarkan kearifan atau hikmah. Jadi walaupun transmisi ilmu di dalam pondok pesantren itu sudah berkembang pesat hingga sekarang ini dengan bermunculannya pondok pesantren yang semi modern yang terpadu dengan lembaga-lembaga pendidikan formal, namun tetap tidak meninggalkan perannya sebagai lembaga keagamaan yang dinilai oleh masyarakat memegang nilai-nilai dakwah dan juga kearifan di dalamnya. Seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.